Bang, gimana cara ngatasi kopling yang keras gitu kan? Kalau mindahin gigi itu keras gitu, bunyinya keras, terus susah netral gitu. Nah, padahal ini kabel kopling udah diganti, terus kapas kopling udah diganti juga, udah pakai oli yang bagus, terus jarak setelan koplingnya juga ini udah jauh gitu, tapi masih susah netral. Gimana tuh caranya ya? Oke, jadi kali ini aku bakal ngasih satu tips ya, yang banyak orang masih belum nyenggol di masalah ini gitu. Nah, oke, simak penjelasan berikut ini. Oke, assalamualaikum semuanya. Jadi mohon maaf sebelumnya, aku jarang buat video karena memang kebetulan lagi sakit gitu. Dari kemarin udah berapa minggu tuh kayak enak badan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak corona, mudah-mudahan gitu kan. Nah, jadi ada satu kasus gini, dimana motor EPU-nya itu keseringan apa ya, susah netral gitu. Nah, jadi banyak pengguna EPU itu yang motornya susah netral, koplingnya susah netral. Terus pun kalau mindahin gigi itu keras gitu. Padahal dia ini loh, apa namanya? Nah, ini kapas kopling udah diganti gitu. Jarak setelan kopling juga udah di setel jauh gitu kan. Olinya juga udah pakai oli yang bagus. Nah, pokoknya udah semua part-part yang mengenai kopling ini udah diganti gitu, tapi masih keras, netralnya masih keras gitu. Nah, jadi banyak aku nemukan kasus kayak gitu ya kan. Padahal sebenarnya itu apa ya, simple sih. Sebenarnya itu masalahnya simple, tapi banyak orang belum paham ke situ gitu loh. Nah, belum paham ke situ. Jadi yang dibenahi itu masih yang sering, yang umum, yang gitu, yang umum orang buat gitu. Cuma ikut-ikutan di situ, bermodal tutorial dari YouTube doang gitu. Tapi masih sama aja gitu, udah diganti segala macam masih sama aja. Gitu. Nah, jadi kemarin kasus dari motor teman aku pernah cobain ya beberapa motor temen aku gitu. Aku cobain, netralnya itu enak kali, netralnya enak, mindah gigi pun enak, rasanya itu ringan kali gitu, di cetek gitu, enak, ringan gitu loh. Padahal jarak setelan koplingnya ini jarak setelannya itu deket bukan main, deket. Aku aja pakai setelan jauh loh, itu kadang-kadang masih susah netral gitu loh. Dia kayak mana ya, susah netral ini, dia nggak terus-terusan susah netral gitu ya. Kadang susah, kadang enggak gitu, kadang susah, kadang enggak. Nah, kalau misalkan setelannya deket ya susah netralnya, tapi kalau misalnya setelan jauh kadang gampang, kadang susah gitu, kadang-kadang ya. Tapi kalau misalkan pagi biasanya enak, netral enak gitu. Kalau udah panas, nah ini yang kadang susah gitu, kadang enak, kadang enggak, kadang enak, kadang enggak gitu. Nah, jadi di motor teman aku itu kondisi mesin pun panas, tapi netralnya enak gitu. Padahal setelan koplingnya itu deket gitu, deket, bukan jauh, deket gitu loh. Tapi kok enak gitu. Nah, pas aku cobain di operan giginya, nah aku teringat satu part yang ini tuh berpengaruh gitu kepada giginya ini. Kenapa kok bisa ringan kali gitu, kok bisa ringan pindahnya gitu loh. Nah, jadi satu hal yang aku ingat, satu part gitu ya, dan itu adalah ini dia ini alah, belum dibuka pula. Nah, oke, jadi part yang berpengaruh tadi itu adalah ini ya, ini di tangannya ini nih, kalian lihat
Udah aku buka. Nah, jadi bintangan ini yang berpengaruh, tapi bukan fokus bintangan ya, fokus yang ini ya. Nah, ini apa nih namanya, dia kayak tuh apa, kayak tangan kucing garong gitu loh. Apa sih namanya, aku nggak tahu ya, bilang aja lah ya kan, kita istilahkan aja ini kucing garong ya kan, kucing garong ya kan. Nah, jadi ini kan ada pernya ini. Nah, per ini kalau dia terlalu renggang, ini nekannya terlalu kuat dia gitu. Jadi mau mindah gigi itu keras, susah gitu. Kalau misalkan ininya rapet ya enak gitu. Kalau pindah gigi itu enak. Salah satunya juga kalau netral tuh jadi lebih gampang gitu loh. Nah, jadi kasusnya gini loh. Nah, jadi kasus di waktu teman aku itu ya kalau pindah gigi itu enak gitu, padahal jarak kopling tuh ya sangat dekat gitu, sangat pendek gitu. Gimana yang kita tahu kalau misalkan jarak kopling dekat, berarti kan ininya kurang apa ya, kurang free gitu ya kan, kurang lepas gitu. Kopling itu kurang lepas, harusnya kan makin ngikut gitu, pastinya makin susah netral gitu. Ini malah enak gitu, enak kali gitu, padahal apa namanya jaraknya deket gitu kan. Memang terbukti kan kalau misalkan sekali lepas dikit aja gitu, memang langsung neken semua, dia neken semua koplingnya, udah kosong gitu, udah gak ada apa lagi, udah neken semua gitu. Jadi mesin langsung jalan, roda belakang langsung jalan gitu. Memang iya gitu, bukan karena memang setelannya jauh, memang deket gitu. Tapi sekali tarik ini netralnya enak gitu loh. Nah, jadi ya ini tadi, masalah ini tadi gitu loh. Nah, di bintangannya ini, jadi dari kasus motor teman aku itu, aku jadi ngerti maksudnya. Oh, ternyata setelan ininya di tiap motor itu berbeda-beda gitu. Ada yang ininya keras, ada juga yang ininya itu kok enteng gitu loh. Nah, makanya jadi ya kalau misalkan pindah gigi itu jadi ringan dia, ternyata ininya gitu. Nah, kemarin punya aku ininya aku setel keras gitu. Waktu pertama belum pakai underbone, ini ya aku setel keras karena dia apa ya, aku sangka kalau keras gitu suaranya jadi makin cetek enak gitu ya, kayak mesin Honda gitu ya, cetek gitu enak gitu. Rupanya enggak gitu loh, sama aja, malah nggak bisa pindah gigi gitu. Makanya jadi aku agak renggang, agak aku rapatkan sedikit, tapi masih kenceng, posisi masih kenceng gitu. Nah, ini nanti rencana mau dirapatkan lagi biar dia nggak terlalu nekan gitu, biar nggak terlalu nekan, jadinya kalau pindah gigi itu enak gitu. Nah, jadi ada permasalahan orang gitu kan, udah diganti semuanya gitu loh. Ya sama aja gitu loh, kalau misalkan diganti ini semuanya, ininya nggak diperbaiki gitu loh, ininya nggak dirapetkan gitu setelan ininya, ya sama aja mau pakai apa, pakai oli motul gitu. Oli motul yo nggak ngaruh gitu loh. Bang, kayak mana cara ngatasi susah netral ya kan? Nah, ada yang buat kayak gini loh. Nih kan kepasang misalkan, kepasang gini. Nah, anggaplah ini kepasang. Ini kepasang nih, ini kepasang gitu. Oh. Nah, ya kan? Kepasang. Ininya di tetesi WD-40. Ngaruh dari mana? Di tetesi WD-40. Nggak ngaruh ini kalau di tetesi WD-40 ininya. Terus jadi apa, netralnya enak gitu. Ya dari mana ngaruhnya? Hah?
Dari mana? Hari dari mana? Kalau misalkan ini ya dikasih WD-40 ya nggak ngaruh gitu loh. Ngaruhnya opo? Nggak pengaruh. Terus ininya kasih WD-40. Terus ini no yang dalam koplingnya ini nih dikasih WD-40. Ya mana ngaruh? Dari mana ngaruhnya gitu loh. Nah, aku aja heran gitu loh. Ngaruhnya dari mana gitu loh. Masa cuma modal WD-40 terus jadi netral, hubungannya dengan netral apa gitu loh. Jadi gampang netralnya gitu loh. Nah, jadi apa ya, kalau misalkan tadi dia ngomongnya kan biar tarikan koplingnya ringan gitu, makin ringan makin enak gitu, makin enteng gitu, tuas apa atau kabel koplingnya gitu, geraknya jadi makin lancar, makin lembut gitu. Nah itu oke lah, itu pengaruh gitu, karena ya sifatnya belum masih lah, ini netral gitu. Dari mana netral? Itu kan mekanisme di sini. Dari mana hubungannya di TTC WD-40 terus gampang netralnya gitu ya, nggak ngaruh gitu loh. Jadi apa ya, kita tuh harus apa ya istilahnya smart gitu loh. Jadi orang tuh harus smart gitu loh, jangan apa bermodal tutorial nggak jelas gitu kita ikuti gitu loh. Memang iya zaman sekarang canggih gitu, tapi saking canggihnya yang ditutorialkan itu nggak nyambung gitu loh, antara masalah dengan solusi nggak nyambung gitu loh. Jadi ya nggak ngaruh, di mana ngaruhnya gitu loh. Jadi memang apa ya, kita tuh mesti smart, ibaratkan ini masuk akal nggak gitu, logika nggak gitu loh. Nah, jangan asal ngikuti aja gitu, yang nggak nyambung itu kita ikuti gitu loh. Nah jadi gitu maksud aku. Oke, kita buka dulu ini ya.